Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahadillah Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Sebelum kita menginjak dari pokok bahasan kita, yaitu efek fotolistrik, lebih baiknya kita perlu mengetahui pengertian dari fotolistrik itu sendiri. Pengertian dari fotolistrik itu sendiri adalah listrik yang diinduksi oleh cahaya. Dari pengertian ini, di mana listrik ini dihasilkan oleh cahaya. Bagaimana selengkapnya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Maka dari itu kita lebih baiknya mengenal sejarah dari efek fotolistrik. Secara singkatnya, pada 100 tahun lalu Albert Einstein membuat karya terbesarnya pada abad ke-20. Tahun itu dianggap tahun keajaiban Einstein. Dia melahirkan 3 buah makalah ilmiah. Salah satu makalahnya adalah tentang efek fotolistrik. Maka makalah itu pun dapat Nobel Fisika pada tahun 1921. Sebelumnya, Max Planck mengemukakan hipotesisnya bahwa cahaya dipancarkan oleh materi dalam bentuk paket-paket energi yang ia sebut kuanta. Maka itulah Max Planck mendapatkan Nobel di bidang fisika pada tahun 1918. Dan 5 tahun mendatang, Albert Einstein memperluas hipotesis tersebut dalam makalah efek fotolistrik. Menurut Einstein, cahaya terdiri dari partikel-partikel yang disebutnya foton. Ketika cahaya ditembakkannya ke permukaan logam tersebut, maka foton-foton yang ada di cahaya itu akan bertumbukan dengan elektron-elektron. Peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam tersebut disebut efek fotolistrik. Jadi yang disebut efek fotolistrik adalah ketika sinar cahaya tersebut mengandung foton akan yang ditembakkan ke permukaan logam tersebut. Permukaan logam itu mengandung elektron dan foton bertumbuh dengan elektron sehingga elektron terlepas dari permukaan logam. Ini adalah gambar dari efek fotolistrik tersebut, di mana kurva yang bergelombang itu adalah foton yang datang dan biru itu adalah logamnya, dan di mana di permukaannya terdapat elektron. Kemudian foton datang dan bertumbuh dipancarkan ke permukaan logam dan terlepaslah elektron itu. Yang di sana dikatakan efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron logam ketika logam tersebut terkena radiasi cahaya. Sekilas tentang ini terus. Untuk membangkitkan tenaga listrik dari cahaya matahari, kita mengenal istilah sel surya. Kita tahu bahwa sel surya itu memanfaatkan konsep efek fotolistrik. Efek ini muncul cahaya tampak atau radiasi UV jatuh ke permukaan benda. Cahaya tersebut mengeluarkan elektron, dan pada aplikasinya semisal terdapat keping logam yang netral akan memperoleh muatan positif ketika disinari dari pengamatan tersebut. Sinar UV mendorong muatan listrik negatif untuk keluar dari permukaan logam, yang maka gejala ini disebut dengan efek fotolistrik. Maka lalu selanjutnya sekilas tentang efek fotolistrik. Untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan Max Planck, kemudian Albert Einstein mengadakan suatu penelitian menyelidiki cahaya foton merupakan paket-paket energi yang disebut foton yang memiliki energi. Foton tersebut tentunya memiliki energi di dalamnya. Dan percobaan yang dikenal dengan efek fotolistrik, di mana peristiwa efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya atau foton. Dalam hal ini Albert Einstein melakukan percobaan menggunakan tabung hampa udara yang dilengkapi 2 elektroda A dan B. Jadi elektroda A dan B diletakkan berjauhan dan ditutup dengan tabung hampa. Kemudian elektroda A dan B tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan arus DC atau searah pada ruang gelap. Pada ruang gelap, ampermeter tidak menunjukkan adanya arus listrik. Namun ketika permukaan katoda A disinari cahaya,
maka ampermeter menunjukkan adanya aliran arus listrik dari katoda A ke B. Jadi dari katoda yang tersinari akan menuju ke B yang gelap. Apabila tegangan baterai dikurangi, maka arus listrik berangsur berkurang. Dan jika tegangan diperkecil sampai nilainya negatif, maka ampermeter ditunjukkan nilai 0. Tidak ada elektron yang keluar dari keping A. Dalam hal ini disebut V0 atau potensial henti, yang nilainya tidak tergantung pada foton atau intensitas cahaya yang dijatuhkan. Hal ini bahwa energi yang keluar di permukaan itu adalah ini dengan rumus EK sama dengan MV2 sama dengan EV0, di mana EK sendiri yaitu energi kinetik elektron foton dan mempunyai satuan J atau IV. M massa elektron mempunyai satuan kilogram. V kecepatan elektron mempunyai satuan meter per sekon. E muatan elektron mempunyai satuan J. V0 potensial henti mempunyai satuan volt. Di sini kita beranjak ke karakteristik dari efek fotolistrik. Satu, hanya cahaya yang sesuai atau yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja, yang memungkinkan lepasnya elektron dari plat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik, yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. Jadi untuk melepas elektron yang ada di permukaan logam membutuhkan cahaya yang sesuai dari kekuatan logam itu sendiri untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Yang kedua, ketika cahaya digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik, penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari plat logam atau yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya terlalu besar. Jadi di sini ketika cahaya yang digunakan untuk efek fotolistrik, ketika penambahan intensitas cahaya ditambah, itu efek pelepasan dari permukaan logam elektron itu semakin bertambah juga. Namun di sini tertulis tetapi efek fotolistrik tidak terjadi jika cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang, di mana logam tersebut mempunyai frekuensi ambang. Kalau di bawah dari frekuensi ambang tersebut, maka elektron tidak akan terlepas dari permukaan besi tersebut. Yang ketiga, ketika terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada plat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron yang terlepas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Dan di sini cukup jelas ketika terjadinya efek fotolistrik tersebut, ketika sinar foton langsung mengenai ke permukaan logam, maka pada saat itu pun elektron terlepas langsung dari permukaan logam dan tidak ada jedanya seperti jeda 10 menit itu, tidak ada, langsung terlepas dari permukaan logam. Ini konsep penting Albert Einstein. Konsep penting yang dikemukakan Einstein sebagai latar belakang terjadinya efek fotolistrik adalah bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi. Perlu diingat ini, satu elektron menyerap satu kuantum energi. Satu kuantum energi yang diserap elektron digunakan untuk lepas dari logam dan untuk bergerak ke plat logam yang lain. Hal ini dapat dituliskan sebagai energi cahaya sama dengan energi ambang plus energi kinetik maksimum elektron. Ini E sama dengan W0 plus EKM HF sama dengan HF0, EK plus EKM sama dengan HF min HF0. Persamaan ini disebut persamaan efek fotolistrik Einstein. Perlu diperhatikan bahwa W0 adalah energi ambang logam atau fungsi kerja logam, F0 adalah frekuensi ambang logam, F adalah frekuensi cahaya yang digunakan
dan EKM adalah energi kinetik maksimum elektron yang terlepas dari logam dan bergerak ke plat yang lain. Di sini cukup jelas ya bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi untuk lepas dari permukaan logam bergerak ke plat yang lain. Jadi gitu. Di sini dapat ditarik kesimpulan. 1. Gejala fotolistrik adalah munculnya arus listrik atau lepasnya elektron yang bermuatan negatif dari permukaan sebuah logam akibat permukaan logam tersebut disinari dengan berkas cahaya yang mempunyai panjang gelombang atau frekuensi tertentu. Ditemukan 100 tahun lalu oleh Albert Einstein. Pada tahun itu ia membuat karya besarnya, salah satunya adalah tentang efek fotolistrik oleh panitia hadiah Nobel Fisika. Maka itu dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Cukup jelas ya di sini bahwa gejala efek fotolistrik itu adalah foton dari cahaya tersebut mengenai permukaan besi yang mengandung elektron, dan elektron tersebut akan terlepas karena foton yang ada melebihi frekuensi dari ambang batas permukaan logam tersebut. Maka arus listrik mengalir dari logam A ke logam B. Yang kedua, konsep penting yang dikemukakan Einstein sebagai latar belakang terjadinya efek fotolistrik adalah bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi. Satu kuantum energi yang diserap elektron digunakan untuk lepas dari logam dan untuk bergerak ke plat logam yang lain. Hal ini dapat dituliskan sebagai energi cahaya sama dengan energi ambang plus energi kinetik maksimum elektron. Ini rumusnya. E sama dengan W0 plus EKM, HF sama dengan HF0 plus EKM, EKM sama dengan HF min HF0. Persamaan ini disebut persamaan efek fotolistrik Einstein. Jadi yang dimaksud konsep ini adalah penting, bahwasanya adalah satu elektron menyerap satu kuantum energi dari foton, dan satu kuantum energi tersebut diserap oleh elektron kemudian digunakan untuk lepas dari permukaan logam dan bergerak ke logam yang lain, tentunya yang tidak terkena sinar foton. Aplikasinya ya untuk ini seperti panel surya itu, terus ya bermacam-macam pada saat ini, dubbing film itu bisa. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.